Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 7 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul khayyat, bab penjahit. Bab ini ditulis oleh al-Imam al-Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan bekerja sebagai penjahit, dan seseorang yang pekerjaannya yaitu laki-laki sebagai penjahit, jika ada laki-laki kerjanya sebagai penjahit, fa innaha la tukhari laisa min khawarimil muru'ah. Bekerja sebagai penjahit tidak mengurangi dan tidak menghilangkan kehormatan seseorang. Maka Hafidz Ibnu Hajar berkata, fihi dalalatun ala anna al-khiyatah la tunafi al-muru'ah, bahwasannya bekerja sebagai penjahit tidak mengurangi kehormatan seseorang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf. Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi, gurunya Al-Imam Bukhari Abu Muhammad, dan Abdullah ibnu Yusuf adalah gurunya Al-Imam Bukhari dengan riwayat hadis yang paling banyak di dalam Sahih Bukhari. Maka jika ditanyakan siapa gurunya Al-Imam Bukhari yang riwayatnya paling banyak,
di dalam kitab Sahih Bukhari? Maka jawabannya adalah Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi, Abu Muhammad Al-Kalai, seorang ulama yang thiqah, sabt, hujjah, yang meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah. Qala akhbarana Malik ibnu Anas ibni Malik ibni Abi Amir ibni Amr al-Asbahi al-Himyari al-Madani al-Faqih, imamu Daril Hijrah, Ra'sul Mutqinin wa Kabirul Mutathabbitin, imamu Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. An Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talha annahu sami'a Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqul, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Sesungguhnya ada seorang sahabat penjahit mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Itu makanan-makanan yang disiapkan, yang dihidangkan oleh penjahit tadi. Qala Anas berkata, fadahabtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am. Aku berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi undangan makan tersebut. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan wa maraqan fihi dubba'un wa qadid. Lalu orang tadi, itu sahabat tukang jahit tadi, menghidangkan makanan, mendekatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu makanan yang terdiri dari khubz, roti, wa maraqan, dan kuah, wa fihi dubba'un wa qadid. Di dalam kuah tersebut terdapat dubba, yaitu labu, wa qadid, dan juga qadid yaitu laham mujaffaf, daging yang dikeringkan. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud dubba'a min hawalil qas'ah. Anas berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari, yatatabba'ud dubba, mencari labu yang ada di sekitar piring tersebut atau nampan tersebut. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan labu. Beliau menyukai labu. Qala Anas berkata, falam azal uhibbud dubba'a min yaumi idin. Semenjak itu aku suka labu. Padahal sebelumnya Anas tidak suka labu. Maka semenjak itu aku suka labu. Karena apa? Karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka labu. Dari hadis ini
terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi jawazul khiyatah. Fihi jawazul khiyatah. Dibolehkan menjahit. Laki-laki dibolehkan bekerja sebagai penjahit. Fihi anna al-khiyatah la tunafi al-muru'ah. Dari hadis ini terdapat pelajaran bahwasannya bekerja sebagai penjahit tidak menghilangkan kehormatan. Penjahit baju atau penjahit sepatu atau yang lainnya, kerja sebagai penjahit tidak menghilangkan al-muru'ah, kehormatan seorang muslim. Yang menghilangkan kehormatan seorang muslim adalah meminta-minta atau tidak mau kerja. Itu yang apa? Menghilangkan kehormatannya. Tidur terus, tidak mau bekerja, itu yang menghilangkan kehormatannya. Adapun kerja sebagai penjahit atau mencari kayu bakar sekalipun, itu adalah pekerjaan yang baik, yang mulia, pekerjaan yang halal. Fihi jawazu al-ijarah. Dari hadis ini terdapat pelajaran dibolehkan menyewa. Jawazu al-ijarah, untuk menyewa penjahit tadi, diberi upah karena pekerjaannya. Fihi fadlul amal bil yad. Dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan bekerja dari hasil tangan sendiri. Keutamaan bekerja dari hasil tangan sendiri. Menjahit adalah pekerjaan hasil tangan, pekerjaan yang mulia. Ini seseorang disewa waktunya untuk menjahit, kemudian dibayar sesuai dengan umum masyarakat. Maka ini adalah pekerjaan yang mulia. Fihi al-hassu ala ta'dhimin nusus. Anjuran untuk mengagungkan nas, mengagungkan dalil. Anjuran untuk mengagungkan dalil. Wa ta'dhimun nusus min ta'dhimillah. Mengagungkan dalil termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah berkata, at-taqsiru fi ta'zimil ilm kat-taksir fi ta'zimillah. Meremehkan, menyepelekan ilmu sama dengan meremehkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun faedah yang disebutkan, agungkan, hafalkan, catat. Ini menunjukkan ta'zimul ilm, agungkan ilmu. Maka lihatlah Al-Imam Bukhari menulis bab al-khayyat, bab penjahit. Padahal pekerjaan apapun boleh, jualan apapun boleh, yang penting halal. Tapi dituliskan bab penjahit karena ada dalilnya. Karena ada apa? Dalilnya tentang hal ini. Kemudian pelajaran berikutnya, dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu da'watis salihin ila ta'am.
anjuran mengundang orang-orang yang soleh untuk jamuan makanan. Anjuran mengundang orang-orang yang soleh untuk jamuan makanan. Maka pada hadis ini sahabat yang kerjanya sebagai penjahit mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jamuan makanan. Dengan demikian dianjurkan mengundang orang-orang saleh untuk jamuan makanan. Di antaranya adalah penuntut ilmu diundang ke rumah untuk jamuan makanan sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi wujubu ijabati dakwah, wajib memenuhi undangan. Wajib memenuhi undangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu." Sekiranya aku diundang untuk makan qura' saja. Qura' itu apa? Sejenis apa? Buah-buahan atau sayuran? Hah? Sekiranya aku diundang makan qura', yaitu kubis atau sejenis sayur-sayuran, makan sayur saja, aku akan memenuhi undangan tersebut. Maka ini menunjukkan wajibnya memenuhi undangan, terutama undangan walimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah itu tanpa udzur, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi wujubu ikramid dhaif, anjuran atau wajibnya memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu, hidangkan makanan yang ada. Jangan ditawari, "Pak, makan ya." Makan atau minum? Minum apa? Teh atau kopi? Atau tidak minum sekali? Tidak minum sama sekali. Nah, sunnahnya dihidangkan. Sunnahnya menghidangkan apa? Makanan. Dan ini juga lebih mulia daripada kita menyiapkan makanan di sebuah tempat lalu tamunya disuruh berdiri. "Ayo Pak, pindah." Duduk kemudian pindah makan. Ini boleh-boleh saja, tapi lebih mulia, lebih menghormati tamu apabila makanannya langsung dihadirkan. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Faqarrabahu ilaihim." Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada tamu, beliau langsung menyembelih sapi kecil, dipanggang, disate, langsung dihadirkan kepada tamu tersebut. Ini menunjukkan faedah apabila ada tamu jangan ditawari, yang ada saja keluarkan. Jelas ya? Jadi ada air, keluarkan air, kurma, keluarkan kurma. Jangan basa-basi. Makan ya. Ini seperti itu, makan ya. Ya makan tuh. Gak ada makanan di rumah. Bingung tuan rumahnya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi annal anbiya'a bashar. Para nabi dan para rasul manusia biasa. Tidak boleh disembah dari selain Allah. Tidak boleh dimintai dari selain Allah.
Artinya tidak boleh kita berdoa kepada para nabi dan para rasul karena mereka manusia biasa. Mereka kalau tidak makan apa? Lapar. Karena mereka lapar, mereka membutuhkan makanan. Adapun Allah Ta'ala berfirman tentang syaratnya menjadi sesembahan, wa huwa yut'imu, apa lanjutannya? Wala yut'am. Allah memberi makanan dan Allah tidak memerlukan makanan. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan mereka memberi rizki kepadaku. Aku tidak butuh. Wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin mereka memberi makanan kepadaku. Allah tidak perlu makanan. Allah Maha sempurna, tidak memerlukan makanan, tidak membutuhkan makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan lagi Maha kuat. Maka ibadah hanya kepada Allah saja. Pujian yang mutlak hanya milik Allah saja. Adapun para nabi dan para rasul, kita tidak boleh melampaui batas kepada mereka. Kita mencintai mereka. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak boleh menyamakan para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila melampaui batas kepada para nabi tidak dibolehkan, apalagi kepada orang-orang saleh atau kepada para wali. Kita mencintai para ulama kaum muslimin, kita mencintai orang-orang saleh, namun kita tidak boleh ghulu, tidak boleh mengkultuskan mereka, tidak boleh mengkeramatkan mereka atau menyamakan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlud dubba, keutamaan labu. Labu adalah makanan yang menyehatkan. Labu adalah makanannya Nabi Yunus ketika keluar dari apa? Perut ikan apa? Paus. Maka Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Yunus, wa ambatna alaihi syajaratan miyaqtin. Kami tumbuhkan di atasnya, yaitu pohon dari jenis labu. Jadi labu ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka labu, baik itu labu kuning atau labu putih, adalah makanan yang menyehatkan. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi syiddatu mahabbatis sahabah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah Anas ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka labu, maka Anas melatih dirinya untuk mencintai labu. Falam azal uhibbud dubba min yaumi idzin. Maka kata Anas, aku selalu mencintai labu semenjak hari itu, yaitu semenjak aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka labu. Demikian kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana pernyataan Abdullah bin Mas'ud, mereka adalah qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kuatnya kecintaan para sahabat
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala ifrahi ad-da'i, anjuran membahagiakan orang yang mengundang. Ini kalau ada orang mengundang makanan, termasuk kalau kita makan dengan lahap, kemudian kita memujinya, ini termasuk sunnah. Masya Allah, lezat sekali makanan ini. Niatnya untuk membahagiakan tuan rumah, bukan niatnya supaya diundang apa? Diundang lagi. Makan ini, Masya Allah, makannya lezat. Saya tidak pernah makan selezat makanan ini. Iya tak? Besok lagi ya Allah. Ya. Seperti itu. Di anjuran. Demikian akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau makan, Masya Allah, dengan lahap. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membahagiakan tuan rumah. Masya Allah. Tuan rumah kalau menghidangkan makanan kepada seseorang yang dimuliakan, atau ada yang gurunya atau ustadznya, kemudian makan dengan lahap, senang atau tidak senang kira-kira? Senang apabila sudah dihidangkan makanan. Apa ini makanannya? Macam mana ini ya makanan? Tak bisa dimakan lah. Ini perbuatan yang tercela. Syekh Albani rahimahullah pernah diundang makan roti sama lalapan saja. Dan lalapan yang ada di Arab itu, salah satu jenisnya itu tawar dan masih segar, masih hijau gitu roti, kemudian digolong dengan lalapan tadi. Ya apa rasanya ini? Nggak ada rasanya sama sekali. Syekh Albani mengajarkan kepada murid-muridnya makan, Masya Allah, hidangan. Beliau makan dengan begitu lahapnya. Karena yang mengundang talibul ilm, santri yang fakir, mengundang Syekh Albani. Syekh Albani datang dengan jamaahnya, dengan murid-muridnya. Di situ hanya ada roti sama lalapan saja, ya mungkin kayak kita kemangi, mungkin roti sama kemangi. Ya situ makan aja. Tapi Syekh Albani dengan gembiranya, Masya Allah, Allahumma barik, didoakan. Luar biasa hidangannya. Kemudian Syekh Albani tidak lupa menyelipkan beberapa dinar atau beberapa real di balik tikar tersebut untuk membantu murid yang fakir tadi. Demikian akhlaknya para ulama. Apabila diundang makanan, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan lahap, niatnya untuk membahagiakan siapa? Orang yang mengundang tadi, yaitu membahagiakan tuan rumah. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun nassaj. Bab an-nassaj. Apa nasaj? Perajut atau pemintal? Hah? Tukang tenun. Nasaj, yaitu seseorang yang bekerja, wanita yang bekerja memintal kain atau merajut kain. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Ya'qub ibnu Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu anhuma qala ja'at imra'atun bi burdatin.
saat Sahal ibnu Sa'ad bercerita, datang seorang wanita membawa burda. Qala atadruna mal burda? Sa'ad atau Sahal ibnu Sa'ad bertanya, apakah kalian mengetahui burda? Qila lahu na'am hiya syamlah mansujatun fi hasyiyatiha. Dikatakan kepada Sahal, burda adalah jubah yang ujungnya dibordir, ya dibordir ya, ujungnya dijahit, dibordir. Mansujatun fi hasiyatiha, ujung-ujungnya dibordir, yaitu bagian lengannya atau bagian kerahnya dan juga bagian bawahnya. Qalat, wanita tadi, yaitu seorang wanita sahabat yang datang kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, inni nasajtu hadihi biyadi liaksuwakaha. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menjahit, menenun, memintal burda ini dengan tanganku sendiri, supaya aku memakaikannya kepadamu, supaya engkau memakainya. Ini hasil tanganku sendiri, ya Rasulullah. Pakailah baju ini. Fa akhadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil hadiah tersebut, muhtajan ilaiha, karena beliau kebetulan sangat memerlukan. Beliau perlu karena tidak ada baju atau sedikit baju di rumahnya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkannya. Fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung keluar memakai burda tadi, dijadikan sebagai sarungnya atau jubahnya. Demikian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih hadiah pakaian langsung dipakai. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya supaya yang memberi hadiah tadi senang, bahagia. Kasih hadiah tidak pernah dipakai, maka yang memberi hadiah pun perasaan jangan-jangan tidak suka dengan pakaian tersebut. Faqala rajulun minal qaum, ya Rasulullah uksuniha. Berkata salah seorang sahabat yang ada di majelis, ya Rasulullah, bajumu itu berikan kepadaku. Ya Rasulullah, saya meminta burdamu, jubahmu itu berikan kepadaku. Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, tidak pakai pikir panjang, beliau menjawab, iya, saya akan memberikan jubah ini yang baru saja saya pakai, tak kasihkan kepadamu. Fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sejenak di majlis bersama para sahabatnya. Tsumma raja'a. Kemudian beliau pulang ke rumahnya, fatawaha thumma arsala biha ilaihi. Kemudian beliau melipat burda tadi, kemudian dikirimkan kepada sahabat yang meminta tadi, kasihkan kepada fulan yang meminta baju ini. Faqala lahul qaum, maka sahabat-sahabat yang lain berkata kepada orang tadi yang meminta jubahnya, meminta burdahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahsanta, alangkah bagusnya perbuatanmu,
Ini ucapan apa maksudnya? Nyindir. Bagus, Masya Allah. Ma ahsanta, tujuannya untuk nyindir. Yang kamu lakukan itu sangat bagus. Kalau bahasa kita orang Gresik, orang Surabaya, oh, api, sip, terus no, kayak gitu ya. Lanjutkan, bagus itu. Ma ahsanta, alangkah bagusnya apa yang telah engkau perbuat. Sa'altaha iyahu, para sahabat menegurnya, kamu meminta baju itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad arafta annahu la yaruddu sa'ilan. Padahal engkau mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta. Dan engkau tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan kain tersebut baru dipakai. Kok kamu memintanya? Faqala ar-rajul, sahabat tadi berkata, wallahi ma sa'altuha illa litakuna kafani yauma amut. Demi Allah, aku tidak meminta baju tersebut, yaitu bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali supaya baju tersebut menjadi kain kafanku di hari aku meninggal dunia. Qala Sahal, fakanat kafanahu. Sahal berkata, maka benar ucapan sahabat tadi. Ternyata kain tersebut menjadi kafannya Nabi, kain yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kafan sahabat tersebut. Ya. Muhammad, nazalat alaika sakinah. Dari hadis yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi yajuzu lil mar'ati an ta'mala nasajan. Yajuzu lil mar'ati an takuna nasajan. Dibolehkan bagi wanita bekerja sebagai penenun, kayak di curit atau betiting, klotak. Karena di rumahnya kerjanya sebagai apa? Penenun, tidak mengapa. Atau pemintal atau tukang bordir, tidak mengapa. Dari hadis ini terdapat pelajaran fi jawazul kasbil mar'ah fi baitiha. Dibolehkan bagi wanita bekerja di rumahnya. Tukang tenun, bikin pentol. Iya. Menggiling mie ayam, gulung sendiri. Suaminya dibantu istrinya. Tidak apa-apa, Masya Allah. Tidak apa-apa wanita bekerja di mana? Di rumahnya, Masya Allah. Bang darajat, semangat. Semoga Allah memberkahi rezekinya. Adapun wanita bekerja di luar, wanita kalau kerja di luar, sebagaimana yang terjadi di masyarakat, terjadi perselingkuhan, merajalela. Gara-gara apa? Gara-gara wanita kerja di mana? Di luar, kerja di luar, campur dengan laki-laki. Iya. Ngobrol bareng, makan bareng, mengerjakan pekerjaan bareng satu mobil atau boncengan sepeda motor dengan lain mahramnya, maka terjadi perzinaan atau yang lainnya yaitu perselingkuhan.
Sehingga mereka mengatakan selingkuh itu apa? Indah. Kata mereka seperti itu. Naudzubillah. Dan peraturan, tidak tahu ini peraturan internasional syaitaniyah, peraturan perusahaan, yaitu peraturan syaitan yang mengatakan bahwasanya suami istri tidak boleh bekerja satu perusahaan, tidak boleh. Jadi semua laki-laki dan wanita itu lain, hubungan lain, bukan ada hubungan. Bahkan kalau ada karyawan dengan karyawan menikah, sudah yang lain mundur. Anda tidak pernah yang seperti itu? Ya seperti itu. Itu adalah peraturan syaitaniyah. Supaya apa? Supaya terjadi, tidak tahu menurut mereka, terjadi pekerjaan yang profesional, selingkuh yang profesional menurut mereka. Subhanallah, ada duta, padahal duta ini kan pekerjaan yang terhormat, bukan duta besar atau diploma. Suaminya di negara yang lain, istrinya di negara yang lain. Kenapa kok dia tidak dipekerjakan suami istri bareng? Sehingga sang suami ini setiap saat atau kalau membutuhkan kebutuhan biologis, ya tadi terjadi perzinaan, suka menggoda orang lain, menggoda wanita lain. Jadi wanita yang mulia, wanita yang terhormat, tempat yang paling mulia bagi wanita itu di rumah. Kemuliaan wanita apabila berada di rumahnya. Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna. Wahai wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Ini wanita yang mulia, istri-istri Nabi SAW di rumahnya. Maka dalam majelis ini kita mengingatkan kepada jamaah sekalian, jangan sampai istri kita kerja di luar. Jangan sampai. Sabar, Allah akan memberi kecukupan. Jelas ya. Ada seorang wanita direktur perusahaan besar yang gajinya di atas 100 juta per bulan. Setelah mendengar kajian semacam ini, karena dia ngaji, ditinggalkan pekerjaannya. Allahu Akbar. Tunduk kepada Allah. Harus ada yang dikorbankan. Surga itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingatlah, barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ingatlah, barang dagangan Allah yang diperjualkan oleh Allah, ditawarkan kepada hamba-hambanya, itu surga. Maka hati-hati istri kita, anak-anak kita, adik-adik kita, jangan sampai keluar rumah bekerja campur laki-laki, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, sehingga yang terjadi perzinaan kalau belum berkeluarga, kalau sudah berkeluarga yang terjadi perselingkuhan. Itu biasa, menurut mereka itu biasa. Selingkuh itu biasa. Kalau luar biasa, kalau sudah ditangkap itu baru luar biasa. Jadi kalau belum ditangkap biasa. Tapi kalau sudah di masa rame-rame, baru itu luar biasa heboh. Belum diketahui biasa. Terjadi di mana-mana. Sehingga wanita keluar dari pekerjaannya ke rumah, nonton suaminya itu bosan. Jenuh lihat suaminya, suami pun melihat istrinya jenuh, istri suaminya selingkuh, sama-sama selingkuh, gantian, balas-balasan, dendam-dendaman. Dan ini terjadi banyak sekali pengaduan-pengaduan semacam ini. Akibatnya apa? Salah satu penyebab terbesarnya yaitu wanita keluar rumah, kerja di perusahaan, kerja di kantor, kerja di pabrik, campur baur laki-laki perempuan, yang terjadi adalah perzinaan. Wal iyadu billah. Sedikit saja kalau ada yang selamat,
itu hanya sedikit saja, yaitu kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala tauqiril alim, anjuran untuk memuliakan seorang guru, seorang ulama, seorang ustadz. Demikian para sahabat mencontohkan kepada kita, mereka memuliakan, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in menghormati para sahabat, tabi'ut tabi'in menghormati para tabi'in, dan seterusnya. Fihi jawazu ihda'il alim wal hakim, dibolehkan memberi hadiah kepada seorang guru atau kepada seorang hakim, tetapi jangan sampai ada unsur suap. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang guru, seorang hakim, karena beliau adalah imam, beliau pemimpin. Tapi para sahabat memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tidak ada faktor supaya persengketaannya dimudahkan, tidak ada. Memberi, niat memberi hadiah saja. Tidak ada persidangan, tidak ada maksud yang lain. Jelas ya? Tapi kalau memberi hadiah kepada seorang guru supaya anaknya yang sebenarnya nilainya jatuh dinaikkan, atau memberi hadiah kepada hakim karena ada udang di balik apa? Di balik batu, supaya persidangannya dimudahkan. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini namanya riswah. Ini namanya suap. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat penyuap yang disuap. Allah melaknat yang menyuap dan Allah melaknat yang disuap, sama saja. Perbuatan dosa dan termasuk dosa besar. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu qabuli hadiyatil mar'ah idza uminat al fitnah. Boleh menerima hadiah dari wanita jika aman dari apa? Dari fitnah. Jadi boleh menerima hadiah dari wanita jika aman dari apa? Dari fitnah. Namun kalau tidak aman dari fitnah, lebih baik dihindari. Contohnya ada seorang akhwat memberi hadiah jubah kepada Muhammad, contoh saja nih, akhwatnya Masya Allah. Kemudian akhwatnya berkata pada Muhammad, inni nasajtu hadihi biyadihi uridu liaksuwakaha. Wahai Muhammad, saya jahit ini dengan tanganku sendiri, saya memberikan kepadamu supaya engkau memakainya. Ini fitnah atau tidak fitnah ini? Apa Muhammad? Fitnah apa enggak? Muhammad, fitnah apa enggak? Iya. Jadi kalau yang memberi tidak ada unsur fitnah, tidak mengapa. Jelas ya? Tapi kalau dikhawatirkan adanya fitnah sehingga Muhammad tidak bisa tidur melihati baju terus ini. Iya. Enggak tahu ingat siapa ini. Dilihati terus. Wah. Rizqun saqahullahu ilayya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini rezeki enggak diduga-duga ini. Ya Allah, sebagaimana engkau memberikan rezeki pakaian ini, berikan rezeki kepadaku wanita yang menjahit pakaian ini. Oh, Masya Allah, indahnya kenangan tersebut. Nah, kalau dikhawatirkan fitnah, tidak boleh memberi hadiah, yaitu wanita yang
asing tidak boleh memberi hadiah. Dan juga kita jangan menerima apa? Hadiah tersebut kalau dikhawatirkan apa? Fitnah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-hasu ala ikrami al-muhdi, anjuran untuk memuliakan orang yang memberi hadiah atau membahagiakan. Kalau diberi hadiah, pakailah. Nabi SAW diberi hadiah oleh wanita ini, langsung dipakai. Nabi SAW diberi hadiah oleh Abu Jaham, dipakai di dalam sholat. Jelas ya. Jadi kalau ada orang memberi hadiah kepada kita, bahagiakan dia, gembirakan dia, sebagaimana dia menggembirakan kita, maka kita pun dianjurkan menggembirakan dia. Seperti itu. Jangan diberi hadiah tumpuk saja di rumahnya, ya dipakai-pakai. Ini orang ini mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu ihda'il hadiah, dibolehkan menghadiahkan hadiah. Jelas ya. Hadiah kasih orang ini, dihadiahkan kepada orang lain, tidak mengapa. Ini bukan berarti tidak menghormati kepada yang memberi hadiah, tidak juga. Jelas ya. Nabi SAW memberikan hadiah tersebut, padahal ini hadiah, dihadiahkan lagi, tidak mengapa. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-hasu ala adami raddis sa'il, anjuran untuk tidak menolak orang-orang yang meminta. Meminta-minta tercela kecuali untuk maslahat. Adapun sahabat tadi memintanya ini mulia, meminta pengemis, meminta-minta, perbuatan tercela. Tapi kita yang diminta, kalau bisa jangan menolak. Nabi SAW bersabda, ini istata'ta alla tarudda sa'ila illa bisyikki tamratin faf'al. Nabi SAW bersabda, kalau bisa janganlah menolak orang yang meminta-minta, walaupun diberi secuil kurma. Jelas ya. Jadi jangan mencela mereka, walaupun perbuatan mereka tercela, karena kita tidak tahu. Bisa jadi mereka meminta-minta karena profesi, bisa jadi mereka meminta-minta karena tidak mampu bekerja, dan seterusnya. Itu mereka yang tercela, kita tidak tahu. Tetapi kita yang diminta, jangan menolak orang yang meminta kalau bisa. Sebagaimana hadis tadi, yaitu Nabi SAW bersabda, ini istata'ta alla tarudda as-sa'ila walau bisyikki tamratin faf'al. Kalau bisa jangan menolak orang yang meminta-minta, walaupun dengan kurma atau secuil kurma, faf'al. Dan ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau diajari oleh Nabi SAW. Ada wanita yang datang tidak punya apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha punya satu kurma saja. Mungkin kalau kita punya satu kurma, malu kita memberikannya. Tapi Aisyah mengambil satu kurma, dikasihkan kepada wanita tadi. Wanita tadi membaginya menjadi dua, satu untuk putrinya, satu lagi untuk putrinya yang lain. Demikian. Jadi kita harus menimbang semuanya dengan syariat. Jadi yang minta-minta di jalan-jalan, jangan dicela. Kadang-kadang kita melihat sebagian ketika ada orang meminta-minta dimarahi. Sehat minta-minta, gak ngasih, malah apa? Mencela. Kalau menasehati, nasihati dengan cara yang baik, bukan seperti itu, mengumpat. Jadi kalau bisa kasih mereka semampu kita, jangan ditolak. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi
barakatu thiyabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkahnya baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hadis ini sahabat tadi memakai baju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan kain kafannya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memakaikan ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya, kain yang digunakan ikat pinggang diberikan kepada para wanita yang memandikan Zainab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashirnaha iyaha." Tempelkan ikat pinggang ini di pakaian yaitu di bagian yang paling dekat dengan kulitnya. Ini menunjukkan berkahnya baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan beliau. Jelas ya? Adapun bajunya artis tidak ada berkahnya, dilelang. Kadang-kadang celana dalamnya artis dilelang. Naudzubillah. Banyak penyakitnya itu. Banyak virusnya. Bajunya pemain bola, celana dalamnya dilelang. Orang membeli puluhan juta, kadang-kadang sampai ratusan juta. Celana dalamnya pemain bola. Itu maksudnya apa? Kalau apak-apak itu senang mungkin maksudnya untuk diembus-embus gitu. Celana dalamnya artis. Celana itu apa ini? Tidak ada berkahnya sama sekali. Malah yang ada itu malapetaka, bencana itu. Jelas ya? Bajunya kiai sama, tidak ada, sama saja. Kalau memakai bajunya kiai, terus mau apa? Yang berkah hanya siapa? Bajunya siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan beliau saja. Dari hadis ini terdapat pelajaran masyru'iyatu i'dadil kafan, disyariatkan menyiapkan kafan. Nah, mengapa? Persiapkan kafan, terutama kafan yang sesuai sunnah. Dan kami ingatkan bahwasanya kafan yang ada di pasar-pasar kurang sunnah, karena tidak menutupi jasad atau jenazah. Maka hendaklah kita menyiapkan kafan yang sesuai sunnah. Tanyakan, oh beli di mana? Beli ada tempatnya, tapi tidak di pasar-pasar. Pasar-pasar umumnya tidak sesuai sunnah. Jadi saya memandikan jenazah berkali-kali di sini, mengkafani jenazah berkali-kali di sini. Baru sekali saja kemarin, karena kita sudah praktek mandi jenazah dan mengkafani jenazah, dan alhamdulillah ada kafan yang diberi oleh teman yang sesuai sunnah. Ternyata ketika kita mengkafani jenazah dengan kafan yang sesuai sunnah, masya Allah, mudah sekali, gampang sekali. Kalau kafan-kafan yang ada di pasar, kadang-kadang kalau ada orangnya besar itu 3 kafan masih kelihatan, padahal sudah 3 ini. Tapi kalau kafan yang sesuai sunnah, 1 saja sudah cukup. Karena wajibnya kafan itu berapa sih? 1 wajibnya kafan itu. Sunnah itu lebih afdal 3. Jelas ya? Kafan yang menempel dengan badan, yaitu sunnahnya bergaris. Jadi intinya kafan-kafan yang ada di pasar umum kurang sesuai sunnah, mukhalifun li sunnah. Maka siapkan kafan kita supaya kalau ketika meninggal dunia dikafani dengan kafan yang sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala istidadil maut, anjuran untuk siap-siap mendatangi kematian. Kalau yang dilihat perhiasan saja, ingatnya hidup, ingatnya senang-senang. Kalau yang dilihat rekening ATM saja, yang diingat itu jalan-jalan, ingat rekreasi, ingat beli ini, beli itu. Tapi kalau yang dilihat kain kafan, ingat apa? Ingat kematian. Jadi apalagi kita sekarang hidup di zaman, apalagi zaman wabah seperti ini,
banyak sekali orang yang sehat yang meninggal dunia. Maka itu memberikan pelajaran kepada kita supaya kita mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladzat." Yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Bukan hanya sekedar diperintahkan mengingat, tetapi memperbanyak. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan dunia, yaitu kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul kubur tudzakkirukumul maut." Ziarailah kuburan, karena menziarahi kuburan mengingatkan kalian kepada kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti aidatan." Cukuplah kematian sebagai nasihat. Yaitu apabila ada kematian, hendaklah kita mengingat kematian. Jangan kita mendengar berita kematian kemudian kita hanya tertawa-tertawa saja. Kita mengantarkan jenazah tertawa-tertawa saja. Karena jangan-jangan hati kita ini keras, susah khusyuk, susah mengingat kematian. Itu dikarenakan dosa-dosa kita. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah, meminta agar Allah melunakkan hati kita supaya kita gampang mengingat kematian. Dan ingat kematian itu tidak mengurangi umur. Membeli kain kafan itu tidak mengurangi apa? Umur. Dan kita membawa kafan kemudian pulang kepada istri, "Apa itu mas kain kafan?" "Oh mas, dodot semuanya." "Aduh, apa?" Kita bawa kain kafan, "Ini saya kasih hadiah istimewa ini." Langsung kaget. Apalagi orang Jawa, orang yang ada sekitar kita. Tidak apa-apa, kasihkan kafan kepada istri-istri kita supaya tidak terlalu mayak. Kepada suami kasih kain kafan. Kasih kafan, tak kasih ini kain kafan. Ini tutup kain kafannya supaya dia sadar, iya, melihat kain kafan. Karena melihat kain kafan akan mengingatkan kepada apa? Kematian. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.